Ini ada, jadi daftarnya yang bisa dipakai adalah ini: because, since, as, ya, yang mana artinya adalah sama semua. Lalu ada now that. Now that itu kayak, nah karena sekarang sudah seperti ini, maka apa? Itu now that. Now that he has passed the exam, he can get his degree. Karena sekarang sudah apa, gitu ya, maka apa? Sama seperti in as much as. Gitu ya. Itu basically artinya karena dah. Jangan bingung sama in as much ya. Itu artinya karena. Ada juga as atau so long as. Itu juga bisa dipakai untuk menyatakan sebab. Rada sedikit aneh sih, tapi memang iya bisa lah. Ada sedikit rasa sebabnya ada. Gitu? Jelas yang ini? Kalau since sama as itu artinya sama persis kayak because. Dipakainya maksudnya di sini. Sudah ya? Nah, yang terakhir itu adalah untuk penjelasan yang tadi sempat dibingungin itu ya. Jadi coba lihat ketika ini kita mencoba untuk mengingat-ingat kembali. Jika misalnya kita pakai conjunction gitu ya. Conjunction yang subordinate yang tadi dan ada satu klausa di belakang conjunctionnya, berarti itu adalah sebuah adverbial clause. Because he was sick, he didn't come. Tapi kalau conjunctionnya itu dipakai, yang dipakai itu bukan subordinate tapi coordinate, kayak so gitu ya, but, and gitu gitu. Maka ya itu dia tidak berupa sebuah adverbial clause, melainkan hanya sebuah coordinate conjunction yang menghubungkan satu independent clause dan independent clause lainnya. Oke. Lebih jelas lagi perbedaannya kalau misalnya sudah preposition yang dipakai. Because of, due to, itu kan juga menyatakan akibat, salah, sebab. Due to his sickness he didn't come. Tapi coba lihat, ini kan cuma sebuah kata benda gitu kan, tidak diikuti oleh klausa lagi gitu kan. Makanya ini bukan kata, bukan adverbial clause. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya mau pakai due to, ya kan? Atau mau pakai because of, pakai preposition tapi pengen jadiin conjunction, pengen jadiin adverbial clause, gimana caranya? Ya udah, tambahin the fact that kayak gini ya. Jadi the fact that he was sick, nah ini klausa. Ada pertanyaan? Salah. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka selamat, Anda sudah mencapai ujung dari materi structure 2. Yeay. Huh. Gitu. Jadi karena sudah saya jelaskan semua, maka sekarang tanggung jawab Anda adalah untuk menunjukkan kepada kami semua apakah materi yang diberikan sudah diterima dengan baik. Oleh karena itu nanti ada final exam. Nah, sebelum final exam kita akan punya quiz gitu ya. Kuisnya dari bab 1 sampai bab 12. Iya, betul. Ada berapa soal melihat. Nanti saya bosennya sampai berapa soal.
Nggak perlu sempurna sih, yang penting dengan baik saja. Boleh, tentu saja boleh. Karena ini sifatnya open book dan online. Hah? Homework? Homework yang mana ya, Mas Wab? Ngomong yuk, ngomong yuk. Udah ngomong. Kenapa Mas Wab? Homework. Waalaikumsalam. Oh, oh, betul. Sudah saya tulis di postingan itu juga sih, Mas. Sudah saya tulis juga. Jadi PR-nya itu apa aja udah ada di sana. Oh, 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 oh. Jadi misalkan PR 1 itu dari bab yang mana sama bab yang mana. Kalau misalkan Mas Wahab bingung, coba dicek karena sebenarnya PR tuh kalau nggak saya post di grup, ya saya kirim email. Coba kalau misalnya memang ada yang coba dicari. Kalau misalnya memang belum ada, mungkin bisa tanya teman-temannya, bisa tanya ketua kelasnya atau tanya saya juga boleh deh. Mana yang soalnya mungkin belum ketemu. Sama-sama. Oke. Coba dilengkapi ya. Waalaikumsalam. Jadi gini, emang kalau untuk apa namanya homework itu memang kesempatan Anda untuk memperbaiki nilai gitu ya. Jadi memang di samping bonus yang sudah saya berikan ke Laras waktu itu, yang lain nggak ada yang dapat bonus kayak. Ya, cek email lah, ide bagus. Jadi gini, kalau untuk yang homework itu saya akan lihat kembali karena memang waktunya kan saya kasih waktu itu luas sekali gitu. Maksudnya saya tidak membatasi teman-teman memberikan PR itu 1 minggu setelah tugas diberikan, kan nggak ada seperti itu. Jadi tolong ini dimanfaatkan gitu ya. Kalau misalnya memang kemarin itu sudah saya berikan satu perhitungan seperti itu ya, tolong dilengkapi. Mana yang belum, yang memang di saya belum nemu, belum ada di saya, dilengkapi, dikirim ulang ke saya, oke? Nanti kalau misalnya memang belum ada yang belum lengkap lagi, nanti saya bilangin. Tapi usahakan setidaknya PR itu ada dulu lah. Bisa dipahami? Oke. Iya, jadi nanti kuis minggu depan itu sifatnya fun saja. Nanti saya lihat lagi ya, Vivi. Cuman untuk sekarang, sementara selama Anda sudah mengirimkan apa yang kurang dari kemarin daftar yang saya pasang di Facebook itu, kalau sudah dikirim ulang, ya syukur-syukur kayaknya udah saya terima deh. Gitu. Saya memang setelah itu banyak yang ngirim juga. Oke? Tapi nanti kalau misalnya memang kurang, ada yang kurang lagi, nanti saya beritahukan lagi. Oke, iya, iya, saya tahu sudah banyak yang kirim lagi kok. Ya, oke. Oke, untuk materi sejauh ini bab 1 sampai bab 12 ada yang mau ditanyakan? Ini kesempatan Anda untuk bertanya. Kayak tadi saya bilang, nanti minggu depan kuisnya fun-fun aja. Jawabannya betul, diketik aja. Tapi jawabannya ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya dan tidak selamanya saya minta Anda semua menjawab. Bisa jadi saya minta satu orang tertentu yang menjawab. Dan ada waktunya. Kebetulan di pilihan ganda, sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Belum tentu sih, ya nanti dilihat lah. Fun-fun saja. Karena apa? Tujuan saya memberikan kuis itu di samping saya ingin melihat hasil dari pembelajaran kita selama 8 salah 7 pertemuan ini. Yang saya pengen kasih adalah latihan juga untuk kuis akhirnya, gitu. Oke? Jadi disiapkan saja. Paling tidak pelajari ulang semua materi yang sudah saya berikan. Itu ya. Meskipun sifatnya open book, saya nggak yakin Anda bisa cari bisa buka-buka seleluasa itu karena waktunya terbatas.
Nggak apa-apa kalau misalnya memang mau ada pertanyaan, ini kita masih punya sekitar 3 menit untuk sesi pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau nanya. Jangan gitu, harus harus optimis dulu, jangan pesimis. Oh iya, ada pertanyaan ya. What? Eh, Compound complex. Nah itu padahal waktu itu saya jelasin waktu tatap muka loh. Nggak berkesan ya berarti. Itu tipe sentences bukan? Ada simple, ada compound, ada kompleks, ada compound kompleks. Hmm, iya. Makanya nanti pada saat Anda ngerjain latihan sambil dilihat-lihat, sambil dipandang-pandang juga. Soalnya kalau istilah-istilah seperti ini memang kadang-kadang membantu ketika Anda berkomunikasi masalah strukturnya. Kalau nanti sudah dalam praktek sih mungkin nggak akan terlalu banyak dipakai ya. Maksud saya namanya. Tapi nggak ada ruginya lah mengenal apa itu model, apa itu auxiliary, gitu, apa itu adversary, ya, apa itu concessive, gitu kan. Nggak perlu takut. Makanya tujuan dari kuis ini adalah untuk mempersiapkan Anda final exam gitu ya. Sama aja sih Mbak Laras. Kalau misalnya kayak misalkan Anda belajar matematika begitu ya. Rumusnya waktu dipakai kan mungkin kita nggak akan selalu hafal itu namanya yang punya rumus siapa. Gampangnya mungkin kita sebut Pitagoras gitu. Itu kan satu dari sekian banyak nama. Kalau Pitagoras itu kan sangat terkenal sekali jadi mungkin semua orang tahu. Tapi kalau rumus matematika yang lain, wah kan banyak sekali. Tahu namanya apakah membantu? Ya membantu dong. Jadi kan tahu mau pakai apa. Oh, pakai compound sentence. Oh iya, jadi calon interpreter harus tahu. Ya, Anda ini kan dididik untuk menjadi calon sarjana bahasa ya, jadi harus tahulah namanya apa. Kalau nggak bisa ikut kuis, ada gantinya tugas yang lain. Ada, tapi nanti bisa saya pastikan tugasnya sangat banyak. Karena ini pengganti kuis. Makanya saya bilang, usahakan Anda ikut. Ratusan. Hah? Soalnya nggak ada sinyal, maksudnya FG. Oh, oh, right. Huh, huh, ya ya. Yang nggak bisa datang siapa aja sih? Waktu itu saya sudah sempat ngomong sama Laras kan ya, Ras. Kalau bisa teman-temannya diusahakan datang semua. Kalau misalnya memang ada yang nggak bisa datang, tolong dikasih tahu saya dulu lah. Siapa aja gitu yang nggak bisa datang. Iya dia barusan bilang. Ya begitu. Loh ya itu nggak apa-apa. Cuma nanti karena ini kan nilainya tuh untuk kuis gitu ya. Jadi tugasnya nanti mungkin akan berat. Atau saya tawarkan, yang nggak bisa datang emang bisa datangnya kapan? Kalau perlu saya adakan sesi khusus untuk yang nggak bisa datang.
Soalnya gampang, jawabannya yang susah. Ya, gitu aja deh ya. Jadi saya minta tolong, mungkin nanti yang tidak bisa, wow, nah ini baru luar biasa. Baik, baik. Jadi kalau misalnya memang yang tidak bisa hadir di kuis besok, untuk sementara jadwal kita masih Sabtu depan pukul 9. Kalau mau dimajukan, tadi kan ada yang usul dimajukan jam 8. Tolong dikoordinasi dulu antar teman-temannya, 14 orang itu, bisa atau enggak. Disepakati saja, waktu yang paling enak kapan, yang paling banyak bisa datang. Oke, tuh kan, jam 9. Kalau misalnya memang ada yang nggak bisa, loh tuh kan ada yang bilang nggak bisa dimajukan kan. Untuk tadi nggak dimajuin toh. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa hari Sabtu jam 9 itu, lalu kapan? Kalau memang yang waktu yang ideal adalah Sabtu jam 9, yang notabene paling banyak orang yang bisa datang, teman-teman juga perhatikan. Hah? Kalau kalau kemalaman sudah ngantuk, santai. Kalau minggu depan kan kuis ya. Masa mau ngantuk sih? Wah, itu sudah banyak banyak itu usulan tuh ya. Jarang ngantuk, sedia kopi. Saya kalau memang ke permasalahan dengan belajar online adalah environment apa sih? Lingkungannya mungkin tidak ideal begitu ya. Ya lah, memang Anda saudara-saudara ini dituntut untuk belajar secara lebih keras gitu kan. Kan lebih enak kalau bisa ketemu langsung sama dosennya, kan lebih enak kan ya. Tapi kalau online gini kan jadi ya gimana. Memang situasinya tidak bisa ideal, timing dan lain-lain. Ya disitulah tantangannya. Maka kalau misalnya memang nggak bisa ya diusahakan. Begitu ya. Kalau misalnya memang ada waktu lain silahkan diusulkan. Kalau tidak, kita adakan tetap Sabtu jam 9 minggu depan. Lalu, eh kalau misalnya memang ada yang tidak bisa, lalu minta diadakan susulan, bukan susulan sih, awalan gitu ya. Diawalkan ujiannya karena mau pulkam atau mau apa, ada waktu yang lebih ideal, kapan. Tapi tidak bisa disusulkan, diawalkan masih bisa. Begitu ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sudahi terlebih dahulu. Tidak ada ya? Oke baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Good luck buat minggu depan. Nanti PR dan slide-nya akan saya kirim sebentar lagi. Alright, thanks for coming today. Good luck once again. Alright. Oh iya dong. Structure without homework is like drinking coffee without hot water. Yeah, whatever. Relax, nggak banyak kok. Nggak banyak-banyak. Ini PR bonus karena memang sudah PR terakhir kan mungkin tidak terlalu banyak. Itu ya. Tuh, ini memang ada kalanya Anda tuh perlu meniru teman Anda ini ya. Semangat untuk belajarnya tinggi sekali. Kalau tidak ada tugas itu kan tidak bisa belajar. Wah. Oh iya doh, itu ditulis sama dia kan. Nah, kan. Memang dipaksa belajar itu terkadang menyebalkan tapi perlu. Dia. Oke. Cukup sekian dulu. Nanti kan PR-nya mungkin tidak terlalu banyak tapi tetap harus ada ya. 好好学，我们下礼拜要考试。好，下课，下课。See you guys next week. Alright. Good evening, everybody. Bye bye. Have a nice weekend. 晚安。